Dan akhirnya berinisiasi untuk ngebangun social project ini bareng Ya, sama teman-teman atau sendiri? aku ngebangun Girls Go Beyond ini sama teman-teman yang punya satu tujuan, satu goal sama aku. Jadi tentunya lebih terarah gitu membangun program ini. Halo Sobat Teknokrat, apa kabar semuanya? Seneng banget di tahun 2023 ini balik lagi sama Kak Astri di Podcast Teknokrat. Dan di bulan yang cerah ceria ini, di bulan awal tahun 2023, Kak Astri punya bintang tamu. Dan ini bintang tamunya kali ini mahasiswi berprestasi dari Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan yang baru aja berhasil lolos di pertukaran pemuda tingkat internasional. Wah, penasaran gimana cerita sukses di balik tahapan-tahapan yang udah dilaluin dan juga gimana tips and triknya menjadi mahasiswa yang lolos program pertukaran pemuda? Yuk ikutin podcast kita kali ini bareng sama Sekar Kinasi. Halo Sekar. Halo Mbak Astri. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, boleh dong Sekar kenalan sama Sobat Teknokrat yang ada di rumah ataupun lagi di mana aja nonton kita nih. Halo Sobat Teknokrat, perkenalkan nama saya Sekar Kinasi. Saya merupakan mahasiswi sastra Inggris di semester 5. Oke, sekarang sudah masuk semester 5 nih ya. Sebelumnya Kak Sri mau ucapin selamat nih karena udah lolos program pertukaran pemuda ya, tingkat internasional, tepatnya di tingkat ASEAN. ASEAN, oke. Boleh tahu nggak sih nama program pertukarannya ini apa nih yang Sekar ikutin? Jadi namanya itu ada WISELY atau kepanjangan dari Young Southeast Asian Leaders Initiative. Oke. Jadi ini merupakan pertukaran mahasiswa pemuda khususnya 18 sampai 25 tahun ke Amerika Serikat. Dan program ini nih diikuti oleh masyarakat atau pemuda-pemuda di Asia Tenggara. Oke, nah kalau misalnya boleh tahu juga kenapa sih awal mulanya Sekar bisa tertarik sama program pertukaran satu ini? Dapat informasinya tuh dari mana? Terus sampai akhirnya memutuskan mau coba deh di tahun 2022 ya kemarin pendaftarannya, dan ternyata di tahun 2023 ini lolos. Jadi pertama kali dapat informasi itu dari alumni WISELY tahun sebelumnya. Dan itu ngelakuin seminar di Teknokrat. Dan aku ikut seminar itu nih di Zoom. Terus aku coba beberapa seleksinya tuh nggak ribet kayak mungkin kayak beberapa beasiswa. Dan aku tertarik karena aku pikir aku mencukupi syarat-syaratnya. Dan akhirnya aku apply di 2022. Terus di bulan November itu alhamdulillah aku keterima untuk interview dan beberapa bulan kemudian dinyatakan lolos. Oke, nah kan berarti banyak banget tahapan yang udah Sekar lalui. Kalau mulai dari pendaftaran awalnya mungkin bisa cerita juga sama Sobat Teknokrat yang di rumah, dari mulai pendaftarannya, terus persyaratan umumnya untuk mengikuti kegiatan pertukaran ini tuh apa aja? Jadi awalnya kita harus mempersiapkan personal statement kita atau esai tentang diri kita, tentang kegiatan yang sedang kita ikutin atau pokoknya tentang kita gitu. Nah, setelah personal statement itu ada recommendation letter dari dosen atau dari orang-orang yang kenal deket nih sama kita. Nah gitu. Setelah itu kita cantumin nilai TOEFL atau nilai tes bahasa Inggris yang menunjukkan kalau kita tuh bisa berbahasa Inggris lisan, tulisan maupun reading gitu. Dan setelah itu langsung ke seleksi berkas, setelah berkas ke wawancara gitu. Oke, jadi tahapan mulai dari administrasinya tadi, yang paling awal tuh dibutuhkan adalah TOEFL-nya. Kalau boleh tahu minimal skor TOEFL-nya waktu saat mendaftar itu berapa? 500. Cukup tinggi ya kalau itu ya. Cukup tinggi untuk skornya 500 nih Sobat Teknokrat. Nah kalau untuk programnya sendiri pada saat kan tadi Sekar ceritakan kalau udah pernah ikut sosialisasi juga nih programnya sampai akhirnya tertarik dan juga mendaftar. Untuk nantinya sendiri nih Sekar berangkat di bulan apa dan juga berapa lama sih untuk pelaksanaan program pertukaran ini? Program WISELY itu kurang lebih 5 minggu. Jadi insya Allah aku bakal berangkat di tanggal 1 April sampai 6 Mei 2023. Berarti kurang lebih pas bulan puasa juga nggak sih ini? Bener. Wah, berarti bakal ngerasain puasa di Amerika Serikat ya? Lebih lama tentunya. Oke, jadi kayak istilahnya juga apa namanya,
pengalaman baru ya di luar negeri, tapi pas bulan puasa Iya, gitu ya. benar. Nah, kalau untuk pelaksanaannya tadi kan kurang lebih 5 minggu, terus juga pada saat bulan puasa. Untuk program-programnya sendiri nih, kalau misalnya Sobat Teknokrat juga boleh tahu, program dari Wisely ini apa aja sih atau mencakup bidangnya tuh apa aja? Jadi di Wisely itu ada 3 tema. Yang pertama tuh civic engagement, terus ada entrepreneur and economic growth, and also environmental issues. Dan kebetulan program aku fokusnya ke civic engagement atau keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat berarti lebih kayak ada pembahasan terkait dengan kayak pengabdian kepada masyarakat, seperti itu juga nggak sih? Iya, benar. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk Sekar ini juga merupakan mahasiswa aktif dan juga mahasiswa berprestasi. Sekarang aktif di beberapa organisasi mahasiswa ya. Boleh dong dikasih tahu apa aja yang sedang diikutin saat ini? Jadi belakangan aku aktif di TEC dan UKMI Ar-Rahman Teknokrat. Oke, untuk TEC sendiri itu adalah Teknokrat English English Club. Club. Untuk di Teknokrat English Club sendiri, Sekar masuknya di bidang atau divisi apa nih kalau boleh tahu? Aku jadi pengurus sekretaris di TEC dan sebelumnya aku masuk ke divisi speech di Teknokrat English Club. Oke, di speech ya. Nah, terus kalau misalnya untuk program pertukaran ini juga nih, goalsnya tuh dari program ini tuh apa aja sih kalau boleh tahu? Setelah aku mengikuti program Wisely ini, diharapkan aku bisa dapat insight atau masukan dari pemuda-pemuda di Asia Tenggara yang belajar sama-sama di Amerika, yang mau apply ke pendidikannya di Amerika. Dan tentunya setelah aku balik, aku harap aku dapat mengembangkan program yang aku buat, yang Girls Go Beyond, itu sebagai wadah terutama bagi remaja perempuan tentang betapa pentingnya pendidikan seksual bagi perempuan tersebut gitu. Oke, nah tadi udah kita mulai agak sedikit disinggung sama Sekar, ada namanya social project Girls Go Beyond ya. Itu juga ada salah satu masuk nih di CV-nya Sekar. Boleh dong dijelasin awal mulanya Sekar menginisiasi social project tersebut itu idenya tuh dari mana? Terus ngebangunnya apakah sendiri atau juga punya teman-teman yang punya istilahnya satu frekuensi dan akhirnya ngebangun project itu? Jadi latar belakangnya itu karena aku tinggal di daerah yang di mana pendidikan untuk ke universitas itu tidak terlalu penting. Kalau gitu. boleh tahu di mana nih? Aslinya orang mana nih kalau Sekar? Aku tinggal di Panjang. Di Pajang, oke. Berarti asli dari Bandar Lampung ya? Asli Bandar Lampung. Sebenarnya aku lahir di Bandung sih, Kak. Oh, lahir di Cuman Bandung. aku Mojang di Bandung. Panjang. Iya, Mojang Bandung. Aduh. Mojang Bandung. Dan akhirnya berinisiasi untuk ngebangun social project ini. Bareng Iya. sama teman-teman atau sendiri? Aku ngebangun Girls Go Beyond ini sama teman-teman yang punya satu tujuan, satu goal sama aku. Jadi tentunya lebih terarah gitu membangun program ini. Oke, kalau boleh tahu udah berapa lama sih program ini kamu jalankan bareng sama teman-teman? Dari kurang lebih September 2022. September 2022 sampai sekarang masih jalan ya. Masih. Kalau untuk program yang istilahnya dijalankan rutin sama social project satu ini apa aja? Boleh dong diceritain juga sama Sobat Teknokrat. Jadi kalau untuk program-program kayak seperti PKM itu kami fokus ke penyebaran sosial media gitu. Jadi mungkin kami tidak melulu PKM ke tempat-tempat yang lain atau menjangkau pemuda atau pemudi yang lain gitu, tapi kami fokusnya itu ke sosial media. Jadi penyebaran itu lebih efektif dan lebih luas gitu. Seperti itu. Oke, berarti dari salah satu social project yang Sekar ini akhirnya bisa mengantarkan Sekar juga dimasukkan ke dalam esainya. Iya. Dan juga bisa lolos ke pertukaran pemuda tingkat internasional nih Sobat Teknokrat. Nah, pastinya kalau pada saat Sekar untuk persiapan dari mulai pendaftaran, terus juga tadi tahapan-tahapan yang Sekar sampaikan, itu kan pasti banyak banget persiapannya nih ya. Apa aja sih persiapan yang Sekar lakukan dari mulai tahap pendaftaran sampai tadi akhir tuh ada tes wawancara juga sebelum dinyatakan lolos, itu persiapannya berapa lama? Kemudian apa aja yang Sekar siapkan? Untuk membuat esai itu sebenarnya cukup sih waktu 1 malam. Tapi menurut aku itu kurang ngena gitu. Karena kurang ngejalanin sulit-sulitnya gitu membuat esai atau personal statement. Jadi aku buat personal statement tuh kurang lebih seminggu atau 2 mingguan gitu untuk personal statement sendiri gitu. Karena aku ingin menyampaikan apa yang ada di diri aku, apa yang aku alami itu ke dalam suatu esai gitu. Dan esainya tuh cuma 250 kata gitu. Jadi nggak panjang. Jadi gimana caranya aku harus nyampein
apa yang mau aku sampaikan itu ke dalam 250 kata. Dan lalu untuk persiapan interview itu kebetulan ada beberapa hari sebelum pelaksanaan interview, dan aku dibantu sama Mr. Yogi dan Miss Intan untuk nyiapin interview, seputar pertanyaan interview atau tips bagaimana nih caranya untuk menjawab interview kalau ditanya kayak gini gitu. Oke, berarti memang sudah didukung juga dengan grup dosen pendampingnya. Benar. Seperti itu ya, Kaprodinya langsung, dan juga ada Miss Intan. Nah, Miss Intan ini merupakan kepala dari kantor urusan internasional ya, jadi memang langsung menuntun sekar juga untuk persiapan ke tingkat internasional. Nah, ngomongin tadi juga kan aktif di kegiatan organisasi mahasiswa, dari mulai kegiatan Teknokrat English Cup diikutin, terus juga ada kegiatan UKM Islam Ar-Rahman ya, sampai sekarang juga masih aktif. Kalau di luar kampus, Sekar juga aktif nggak sih untuk kegiatan-kegiatan atau komunitas lainnya? Kalau untuk di luar kampus sendiri aku mengurangi aktivitas seperti itu, karena beberapa hari belakangan ini aku fokusnya ke UAS dan UKM. Jadi untuk komunitas-komunitas yang aku ikutin di luar aku stopin dulu nih, aku kurangin dulu gitu. Oke, jadi biar memanajemen waktunya lebih terarah lagi ya, karena persiapan juga mau ke Amerika tadi. Nah, untuk program pertukaran ini juga ada nggak sih istilahnya biaya pendaftaran kah? Terus juga ada biaya-biaya yang harus di Sekar siapkan, atau memang pure semuanya ditanggung sama penyelenggara gitu? Nah, Wisely ini beneran fully funded. Jadinya beneran semua biaya perjalanan, akomodasi itu ditanggung semua oleh US Embassy gitu. Oke, jadi memang tinggal bawa diri, bawa mental. Benar. Nah, kalau misalnya di sana pada saat nanti Sekar datang tuh ya di bulan April sampai dengan Mei, berarti di sana lagi musim apa nih perkiraan? Lagi musim spring, musim semi. Lagi musim semi ya, jadi untuk udara juga dan cuaca nggak terlalu jauh beda lah ya sama di Indonesia. Terus kemudian juga aku juga mau cerita nih, karena Sekar ini juga merupakan salah satu mahasiswa dari program studi S1 Sastra Inggris nih Sobat Teknokrat. Apa sih yang melatar belakangi Sekar juga akhirnya memilih untuk meneruskan kuliahnya tuh di program S1 Sastra Inggris? Karena sekarang kan dengan istilahnya Sekar masuk program studi Sastra Inggris dan ternyata bisa lanjut juga nih sampai pertukaran pemudanya tingkat internasional. Apakah memang dari dulu suka bahasa Inggris atau memang ada cita-cita lain gitu? Nah, jadi aku tuh dari kecil itu sudah dibiasakan untuk familiar dengan bahasa Inggris gitu. Jadi aku dari kecil tuh emang suka banget bahasa Inggris, suka banget baca novel, dan film pertama yang aku tonton tuh Harry Potter gitu. Wow. Nah, jadi dari situ aku mulai ngerasa kayak, ih keren banget ya aku kalau bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah, dari situ dari kecil, dari SD mulai tumbuh nih benih-benih suka sama bahasa Inggris. Benih-benih cinta sama bahasa Inggris gitu. Dan akhirnya SD, SMP, SMA pun mulai fokus untuk lanjut kuliah di pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris gitu. Oke, berarti memang dari awalnya suka. Terus berarti tadi ceritakan film pertama yang disukain adalah Harry Potter ya. Berarti ngikutin banget dari series yang pertama sampai dengan akhir. Benar. Nah, kalau misalnya pada saat kecil gitu udah belajar nggak sih bahasa Inggris? Subtitle udah langsung bahasa Inggris kah? Apa tetap masih mendengarkan dan juga nontonnya pakai ada tambahan bahasa Indonesia juga nih? Kalau masih kecil tentunya pakai bahasa Indonesia, Mbak. Oke, gitu. Tapi kalau sekarang sudah fluensi ya berarti ya. Nah, selain itu juga kan Sekar ini lolos pertukaran pemuda pastinya punya tips and trick juga nih buat sobat-sobat Teknokrat yang di rumah kira-kira yang mau ngikutin jejaknya Sekar. Karena kan kalau pertukaran pemuda itu kan pasti banyak banget ya pilihannya, nggak cuma Wisely aja tapi masih ada pilihan lain juga. Tips and tricknya juga nih buat sobat Teknokrat yang mau kayak Sekar mengikuti jejaknya untuk lolos nih di tingkat internasional. Jadi kunci pertama itu adalah giat dan sabar gitu. Jadi untuk mencapai suatu tujuan itu kita tuh harus giat dan sabar gitu. Kayak nikmatin prosesnya, jangan terburu-buru gitu. Dan terutama nih untuk yang internasional ini, persiapin berkas-berkas kalian itu secara matang. Mungkin bisa dikebut dalam satu malam gitu. Tapi proses itu yang buat kita tuh akhirnya merasa lega ketika akhirnya diterima gitu seperti. Nah, ngomongin tadi kan ada beberapa proses juga sampai akhirnya lega. Pada saat nih Sekar mulai melakukan pendaftaran sampai dengan akhirnya diterima, ada nggak sih kayak misalnya waktu-waktu tertentu yang kayak ngerasa
aduh agak susah juga nih, mungkin ada titik yang terendahnya atau seperti apa, dan nggak cuma pada saat pertukaran mahasiswa yang satu ini ya, tapi mungkin di kegiatan lain ada nggak sih kayak titik jenuh atau mungkin titik terendah di hidupnya Sekar gitu? Boleh dong sharing juga ke Sobat Teknokrat. Iya, jadi titik jenuh itu pasti ada ya. Dan aku mengakalinya itu dengan bersyukur atau melihat kepada orang-orang yang mungkin kurang seberuntung kita gitu. Jadi aku dikasih kesempatan untuk kuliah, apalagi untuk mengikuti program beasiswa, dan lolos itu merupakan kesempatan yang sangat besar yang mungkin nggak dikasih lagi di kesempatan lainnya gitu. Jadi harus aku syukuri apa yang aku dapat sekarang. Oke, berarti intinya harus bersyukur ya dengan apapun yang kita peroleh. Kalau untuk persiapan sendiri, nanti kan sekarang bakal berangkat nih bulan April nih ya. Bakalan ada kegiatan sebelum keberangkatan, mungkin ada pertemuan atau nanti kumpulnya di Jakarta atau langsung berangkat dari sini atau seperti apa gitu? Jadi nanti di bulan Februari atau Maret itu bakal ada penyuluhan lewat Zoom dari US Embassy bagi mahasiswa atau pemuda-pemudi yang lolos ke Wisely 2023 nanti. Jadi sebelum berangkat dikasih arahan harus gimana di sana, bersiapin apa aja gitu. Tapi lewat Zoom gitu. Oke, lewat Zoom. Udah tahu belum sih istilahnya kota di Amerikanya yang bakal kalian datengin, yang istilahnya bakalan ditempatin selama 5 minggu itu? Jadi aku ditempatin di University of Nebraska at Omaha gitu. Jadi itu bakal jadi tempat aku 5 minggu itu untuk belajar, berkembang gitu di situ. Kalau misalnya untuk teman-teman yang lolos juga nih, kira-kira Sekar udah ada info juga dari mungkin dari provinsi lain ataupun mungkin dari negara lain, sudah ada bocorannya juga belum nih? Nah, untuk spesifik berapa jumlah orangnya sih aku belum tahu, tapi kemarin aku tuh di chat sama salah satu partisipan yang lolos juga, itu dari Jambi. Oh, dari Jambi, berarti dari sama-sama Sumatera ya? Iya, dari sama-sama. Oke, nah untuk Sekar sendiri nih, kalau misalnya nanti ke depannya, kan sekarang sudah semester 5, bentar lagi bakalan PKL juga ya? Iya. Harusnya semester 6, tapi semester 6-nya Sekar bakalan di Amerika nih guys. Berarti untuk PKL sendiri mundur ke bulan semester pendek. Oke, semester pendek, jadi persiapannya. Untuk orang tua sendiri nih sama keluarga di rumah, gimana istilahnya pendapatnya pada saat tahu nih anaknya lolos nih dan bakalan berangkat ke Amerika gitu? Iya, jadi sebenarnya aku tuh nggak bilang-bilang sama keluarga kalau aku tuh apply beasiswa ke Amerika gitu. Oh, jadi diam-diam nih Diem. Dan dikasih taunya itu pas aku dapat email kalau aku tuh lolos. Jadi keluarga aku ya seneng banget, tapi senangnya tuh lebih ke kaget gitu, kok bisa kamu kesana gitu kan gitu. Jadi nggak ngomong nggak apa, begitu lolos langsung istilahnya dikasih tahu gitu ya. Kalau untuk keluarga sendiri, kalau untuk pada saat Sekar kuliah terus juga menjalin aktivitas, kan perkuliahan pasti ditambah lagi dengan kegiatan organisasi yang banyak gitu kan ya. Kalau misalnya hari-hari tuh pulang biasanya jam berapa? Terus kalau misalnya keluarga kalau ngeliat anaknya pulang nggak on time itu gimana, tetap ngedukung kah atau mungkin ada wejangan-wejangan juga nih? Karena kegiatan banyak, otomatis aku pulangnya juga bakal telat gitu atau bahkan malam. Dan keluarga itu Masya Allahnya selalu nge-support. Yang penting aku bisa memanage waktu gitu, jangan nyakitin diri sendiri gitu, seperti itu. Oke, berarti tetap harus jaga kesehatan nih ya kan ya, kalau misalnya untuk pembagian yang banyak nih ya. Satu lagi nih, kalau misalnya pada saat manage waktu tadi juga nih antara kuliah terus juga kegiatan organisasi ditambah lagi sekarang persiapan untuk berangkat ke Amerika, gimana sih cara Sekar untuk membagi waktu biar istilahnya semua kegiatannya tetap terlaksana dengan baik dan juga bisa tetap ada waktu untuk me time-nya juga? Nah, jadi to-do list itu tuh merupakan hal yang penting. Jadi aku tuh ngelakuin pekerjaan itu berdasarkan hal-hal yang penting atau hal-hal yang urgent banget nih harus aku lakuin. Dan me time itu kayaknya belakangan ini aku nggak me time. Nggak ada waktu me time ya? Iya, tapi lagi aku usahakan untuk terus memanage waktu dengan sangat-sangat baik. Oke, nah kalau untuk me time sendiri mungkin kalau caranya Sekar biar Sobat Teknokrat juga tahu, mungkin ada yang mau ikut juga seperti itu. Kalau me time-nya ala Sekar ini seperti apa nih? Kalau aku tuh suka banget baca buku. Oh, baca buku. Gitu. Kalau lagi pusing atau lagi kesel banget nih, pokoknya me time aku tuh baca buku gitu. Entah kenapa buku itu ngasih aku kayak pleasure gitu, kesenangan diri sendiri gitu ketika aku membaca buku. Kalau untuk bukunya sendiri nih, jenis buku yang sekarang mungkin lagi dibaca Sekar atau mungkin jenis-jenis buku yang kemarin-kemarin udah dibaca itu apa aja nih kalau boleh tahu?
Jadi aku tuh suka semua jenis buku, jadi aku nggak membatasi diri aku untuk ngebaca semua ilmu pengetahuan gitu. Tapi belakangan aku lagi baca buku tentang filosofi gitu. Tentang filosofi. Wah, jadi untuk sobat teknokrat nih, mungkin kadang ada yang mau ngebaca buku tapi ngantuk ya. Tapi kalau Sekar beda. Kalau misalnya ngebaca buku itu kayak ada rasa kesenangan sendiri. Kalian juga mungkin bisa coba nih sobat teknokrat di rumah, selain me time untuk mencari di tempat-tempat yang mungkin tenang ya kan ya. Kalau sekarang banyaknya tuh main-mainnya ke pantai itu biasanya ya. Kalau anak-anak healing namanya ya. Tapi kalau sekarang ini caranya dengan membaca buku. Nah, selain itu juga kalau untuk dukungan dari pihak kampus gimana nih Sekar? Selain tadi kan udah ada dari dosen pembimbingnya, terus untuk segi fasilitas atau mungkin dari dukungan kampus lainnya seperti apa? Kampus sendiri itu mendukung dengan cara memfasilitasi di ruangannya gitu. Waktu aku interview itu beneran disediain ruangannya dengan wifi yang kenceng gitu. Jadi nggak ada sama sekali masalah dalam wifi. Terus juga dosen tentu saja memfasilitasinya gitu. Bahkan dari makanan pun disediakan gitu. Oke, berarti memang sangat mendukung ya dari mulai segi fasilitas sampai dengan kebutuhan konsumsinya pun disesuaikan lagi. Kalau untuk Sekar sendiri sebelumnya pernah ikut juga nggak sih kayak kegiatan mungkin dari kementerian atau mungkin kegiatan lainnya seperti itu? Jadi untuk kegiatan kementerian atau kegiatan beasiswa kayak internasional ini aku baru pertama kali ngikutin ini Kak. Pertama kali dan langsung lolos, Masya Allah. Oke, luar biasa banget. Oke, selain itu juga kita balik lagi nih ke yang tadi nama programnya adalah Girls Go Beyond. Oke ya, nah itu juga kan project yang memang Sekar jalankan sampai dengan sekarang. Harapannya nih ke depan untuk project yang sudah Sekar bangun bersama teman-teman juga di tahun 2023 ini, harapan dengan social project ini apa? Terus juga pengen tahu nih harapan ke depannya selain persiapan untuk ke Amerika tadi, untuk diri sendiri ke depannya itu apa sih yang Sekar harapkan? Jadi ke depannya aku pengen ngembangin program Girls Go Beyond ini biar bisa mencakup seluruh pemudi-pemudi, mungkin nggak hanya di Lampung tapi di luar Lampung gitu. Dan juga harapan untuk aku ke depannya, aku tuh masih dalam proses untuk berkembang gitu. Dan aku sangat ingin tahu gimana rasanya mungkin mengikuti banyak program atau mengikuti berbagai kegiatan volunteer gitu. Dan aku nggak menutup diri aku untuk terus berkembang dari manapun itu, dari siapapun itu gitu. Oke, luar biasa banget Sobat Teknokrat. Hari ini aku ketemu banget nih sama salah satu mahasiswa berprestasi yang baru pertama kali ikut pertukaran dan Masya Allahnya langsung lolos di tingkat internasional. Terima kasih banyak Sekar, hari ini udah kasih kita banyak banget insight-insight baru, terus juga istilahnya motivasi. Sebelum kita udahan, kita juga mau tanya Sekar juga, mau kasih nggak sih sampaikan ke Sobat Teknokrat yang mau seperti Sekar, ataupun mungkin ada yang pengen disampaikan ke Sobat Teknokrat biar lebih semangat lagi nih untuk kedepannya. Jadi untuk melewati semua batas yang ada di diri kamu itu, kamu tuh nggak harus takut guys gitu. Jadi jangan mikir aku tuh nggak bakal bisa loh kayak gini, ini kan pertama kalinya buat aku gitu. Tapi dengan ikhtiar, dengan doa, dengan usaha, dengan lain sebagainya, dengan berbuat kebaikan, itu tuh pasti bakal Allah wujudin semua cita-cita kalian. Jadi kalian jangan menutup diri kalian sendiri dari hal-hal kebaikan-kebaikan yang bakal kayak hadir di hidup kalian gitu. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Sobat Teknokrat. Untuk kalian semua yang mau kayak Kak Sekar nih, kalian juga bisa bergabung menjadi sang juara selanjutnya di Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih banyak Sekar hari ini sudah kasih kita istilahnya cerita yang menginspirasi. Semoga sukses nanti berangkat ke Amerika, bisa sehat di sana, lancar nanti pada saat bulan puasa ya. Iya, doakan ya guys. Pulang lagi dengan selamat dan pastinya membawa ilmu-ilmu baru dari luar sana, dan juga bisa istilahnya bertukar pikiran dan juga berbagi ilmu sama peserta-peserta lainnya. Untuk Sobat Teknokrat semua, Universitas Teknokrat Indonesia juga masih membuka pendaftaran nih untuk kalian yang mau daftar di Universitas Teknokrat Indonesia. Bisa langsung aja kunjungi di www.spmb.teknokrat.ac.id. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau berprestasi sama Kak Sekar, bisa juga ikuti kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan. Salah satunya adalah Teknokrat English Club
Itu merupakan salah satu wadah Ormawa yang ada di Teknokrat dan pastinya dinaungi langsung dengan pembinanya, ada kaprodinya itu Mr. Suprayogi ya. Dan juga kita menyediakan juga nih kalau untuk kalian yang berprestasi juga ada beasiswa. Jadi untuk kalian yang mau berprestasi dan juga menjadi sang juara, yuk gabung di Universitas Teknokrat Indonesia. Itu dia podcast aku hari ini bareng sama Sekar. Semoga bisa menginspirasi dan juga pastinya membawa manfaat untuk sobat Teknokrat semua. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu di podcast Teknokrat episode selanjutnya. Selamat sore, bye-bye.